Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo profesional muda. Yes, ketemu lagi dengan Jay di sini di channel kita Inspirasi Sukses Buku Bicara. Ya, kita masih mengupas buku saya yang adalah Keys the King Kong, yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan key account selling, ya, penjualan secara B2B atau business to business. Di edisi yang keempat ini teman-teman, kita masuk kepada hal-hal yang sangat penting menjadi pertimbangan bagi seorang ya pengambil keputusan di dalam institusi ataupun King Kong tersebut ya. Nah, di sini nih di bab ini teman-teman, kita lihat di sini saya bahas mengenai atribut yang dianggap penting oleh para pengambil keputusan. Perlu kita pelajari kenapa kalau Anda bisa memahami hal-hal apa yang dianggap penting oleh mereka. Begitu juga sebaliknya ya, hal-hal apa yang dianggap tidak penting oleh mereka, maka ketika Anda mendekati ya, membangun akses masuk ke institusi tersebut ya, bertemu dengan King Kong tersebut, Anda tahu apa yang harus dilakukan, Anda tahu juga apa yang harus dipilih. Dalam hal ini adalah value atau nilai-nilai apa yang diharapkan oleh mereka. Oke, kita bahas secara singkat teman-teman. Yang pertama adalah ya, para pengambil keputusan ini sangat menginginkan kunjungan dan komunikasi yang frekuen itu yang sering ya, yang konsisten, yang kontinu terus menerus, tidak 1-2 kali kemudian nggak bisa ketemu lagi ya, kemudian sekian lama nggak ketemu, nggak dihubungi. Nah, itu mereka tidak mau. Mereka menginginkan proses komunikasi terus menerus karena ini berkaitan dengan transaksi yang besar, bisnis jangka panjang. Yang kedua di sini adalah consultative skill. Jadi Anda sebagai seorang key account eksekutif, key account manager ya, atau key account team ya, wajib memiliki keahlian konsultatif, yaitu keahlian untuk bisa menjadi seorang konsultan bagi key account Anda, bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini teman-teman wajib bisa memberikan aneka solusi untuk menjawab permasalahan mereka dengan produk atau jasa yang Anda jual ya. Kemudian berikutnya adalah untuk bisa melakukan consultative skill, tentunya kita membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik ya. Nah, di buku ini saya tekankan adalah listening skill, kemampuan menyimak. Karena dengan listening skill kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dari para pengambil keputusan ya. Kita lanjutkan di sini adalah influencing skill, yaitu kemampuan mempengaruhi. Ya, Anda harus bisa mempengaruhi supaya mereka bisa memilih produk atau jasa yang Anda jual ya. Nah, influencing skill ya, itu berbanding lurus dengan kemampuan konsultatif ataupun dengan listening skill-nya ya. Kemudian questioning skill. Nah, ini berkaitan juga komunikasi ya, kemampuan bertanya yang menggali kebutuhan mereka. Dan yang terpenting teman-teman di sini perhatikan adalah bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah ya kepada para pengambil keputusan dari produk dan jasa yang Anda jual, yang Anda tawarkan ya. Itu atribut yang diinginkan. Nah, di samping itu sebagai manusia biasa ya, para pengambil keputusan ini teman-teman juga memiliki nilai atau hal-hal yang dianggap penting buat mereka. Ini juga patut kita pahami. Di sini saya juga sebutkan ya, tipe-tipe value, mulai dari emotional values ya, ada pendekatan yang emosional. Kemudian ada juga keamanan, kepastian, dan juga risiko yang menjadi pertimbangan mereka, kepercayaan dan keyakinan, dan juga functional values ya. Jadi Anda bisa secara detail di sini bisa baca, tapi intinya adalah kita wajib memahami apa yang dianggap penting oleh mereka ya. Kemudian kita wajib memahami apa yang menjadi prioritas mereka. Dengan demikian teman-teman, Anda siap nih untuk masuk ke fase berikutnya, bagaimana melaksanakan proses penjualan kepada mereka ya. Oke, di sini juga sebenarnya teman-teman saya tambahkan mengenai economic values ya, atau pendekatan secara keuangan. Nah, ini sudah pasti ya, karena mereka juga profit oriented ya. Nah, tujuannya adalah mendapatkan laba alias keuntungan. Nah, kalau Anda bisa membantu mereka mendapatkan keuntungan, maka Anda sukses memberikan yang namanya nilai pada mereka, khususnya berkaitan dengan finansial. Nah, ini kalau nilai yang berkaitan dengan keuangan ini bisa harga, penghematan ya, atau value for money, profit, keuntungan ya, berupa diskon dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya kalau Anda sudah tahu value-value tersebut, maka teman-teman harus memetakan masing-masing pengambil keputusan memiliki prioritas yang berbeda. Setelah Anda mengetahui, ketika Anda ketemu dengan mereka ya, berkunjung kepada mereka, fokuskan kepada
hal-hal tersebut. Oke? Ada pertanyaan? No worry, be happy. Langsung ya teman-teman ya, tulis di kolom komen. Dan kita ya di edisi yang keempat ini tetap kita mengambil lokasi yang sangat luar biasa teman-teman, yaitu di ya perpustakaan atau library Presiden University atau yang disingkat dengan Press Unif. Dan buku ini teman-teman juga ada di sini. Kalau Anda ingin baca ya, ingin melihat, mengkaji lebih dalam, dipersilahkan. Salam sukses selalu.